Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana, channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, serta channel yang memberikan tutorial edukasi dan teknologi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di sini saya akan berbagi sebuah aplikasi inventaris barang gudang atau inventaris barang Sapras. Teman-teman yang masih menggunakan input manual menggunakan Microsoft Excel sudah tidak zaman lagi. Teman-teman harus beralih kepada sebuah aplikasi web tanpa hosting, tanpa domain menggunakan Google Apps Script. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat untuk tampilan awalnya itu tampilan dashboard untuk aplikasi inventaris barangnya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, saya akan berbagi aplikasi ini secara gratis dan teman-teman bisa mendownload sebuah aplikasi ini di dalam link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi. Namun, sebelum teman-teman membuka sebuah kode apps-nya, teman-teman harus mengumpulkan sebuah password yang sudah saya sediakan di dalam video ini. Ada beberapa pecahan password yang teman-teman harus kumpulkan. Jadi teman-teman jangan di skip untuk menonton video tersebut. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi dan instalasi aplikasi ini, saya akan menjelaskan dulu sebuah alur daripada penjelasan aplikasi inventaris di sini. Di sini teman-teman ada sebuah login yang dimana login ini bisa menggunakan login user admin dan user petugas. Contoh di sini ada sebuah database namanya itu user. User di sini saya sudah menyiapkan yang mana untuk rule-nya ada rule admin sama rule petugas. Saya akan masuk dulu sebagai rule admin dulu teman-teman ya. Nah maka di sini contohnya masukkan email admin. Nah ini muncul admin@gmail, passwordnya 12345, maka kita login saja. Nah setelah login maka tampilannya akan sama seperti awal tadi saya tampilkan, yang dimana ada halaman dashboard, total barang, total stok, total kategori, lokasi, barang baik, barang rusak, dipinjam, serta perawatan. Nah di sini juga ada sebuah chart yang dimana barang per kategorinya teman-teman ya. Setelah dashboard itu ada menu barang, menu kategori, lokasi, serta peminjaman dan perawatan. Untuk menginputkan sebuah data barang, teman-teman harus masuk dulu ke dalam sebuah menu kategori agar nanti data kategori ini masuk ke dalam sebuah data barang. Di sini ada 3 kategori. Contohnya di sini saya akan tambahkan dulu sebuah kategori. Di sini contohnya misalkan kategori kabel contoh ini teman-teman ya. Maka kita simpan saja, otomatis data ini akan tersimpan ke dalam sebuah database atau datasheet-nya Google Spreadsheet. Nah, di sini data tersimpan berhasil, maka muncul sebuah kategori kabel. Nah, kalau sudah teman-teman masuk atau pergi ke dalam sebuah menu lokasi juga sebelum menginputkan data barangnya. Agar nanti data lokasi ini diambil oleh data barang. Contoh di sini ada dua kategori, dua lokasi yang mana gudang C sama UPT TKJ seperti itu. Contohnya ya. Kalau sudah teman-teman di sini, contoh ini data lokasi sudah ada, kita masuk ke dalam sebuah menu barangnya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada beberapa barang yang sudah saya inputkan. Nah, contoh di sini saya akan tambah barang dulu teman-teman ya, yang dimana ada nama barang. Nah, di sini nanti akan muncul sebuah kategori yang sudah saya tadi inputkan, akan diambil oleh si from tambah barangnya, yang mana elektronik, Sapras, spare part lab, serta kabel teman-teman ya. Kalau sudah masuk input ke merek, mereknya apa, tipenya apa, satuannya apa, serta lokasi yang akan nanti disimpan barangnya di mana. Contoh di sini ada dua lokasi, ada gudang C sama UPTT KJ. Serta kondisinya ada kondisi baru, baik serta bagus. Nah, di sini juga jumlah total yang akan diinputkan, jumlah tersedia, serta tanggal input. Kalau sudah teman-teman tinggal disimpan saja. Sekarang contoh data barang sudah diinputkan, maka nanti ada sebuah data peminjaman yang dimana harus diinputkan di dalam sebuah menu peminjaman. Di dalam sebuah menu peminjaman, teman-teman di sini ada sebuah data barang otomatis. Ketika klik tambah, nanti di dalam sebuah pencarian cari barang di sini akan muncul sebuah data barang yang dimana seperti di sini ada laptop Asus, hard disk, LED, mouse dan sebagainya.
ketika diinputkan atau dicari, di sini contohnya misalkan Philips. Nah, ini muncul ya teman-teman. Nah, lampu Philips ini muncul. Ketika kita klik di sini akan otomatis berwarna kuning dan input nama peminjamnya siapa, jumlahnya berapa, tanggal peminjamnya kapan, serta tanggal kembali nanti jangan dulu diinputkan. Jikalau sudah dikembalikan maka tanggal kembali diisi. Contoh status dipinjam. Nah, ada dipinjam kembali hilang. Kalau sudah nanti akan masuk otomatis ke sini tuh untuk data peminjaman. Nah, contoh di sini juga ada nama atau menu perawatan yang dimana nanti itu ada perawatan barang. Contoh saya punya sebuah barang laptop yang dimana barang laptop itu rusak. Maka di sini kita inputkan sebuah data yang dimana menginputkan sebuah data barang yang rusak. Nah, di sini juga kondisi barang baru. Nah, di sini kebetulan tidak ada yang barang yang rusak. Nah, teman-teman nanti tinggal cari saja di nama barangnya apa atau pilih di sini di dalam cart ya. Nah, contoh di sini kondisi barang baik contoh di sini ya. Maka otomatis jenis perawatannya apa, biayanya berapa, keterangannya apa. Kalau sudah tinggal disimpan saja. Itu untuk input atau CRUD daripada data perawatan. Tidak lupa juga dalam sebuah menu atau halaman barang kategori lokasi dan peminjaman itu ada ekspor Excel, ekspor CSV, ekspor PDF sama seperti data perawatan. Ini untuk data CRUD dan sebagainya teman-teman ya. Oke, ini untuk daripada role admin. Nah, untuk role user apa aja atau role petugas kita logout dulu. Nah, untuk role petugas kita login sebagai petugas. Petugas gmail.com, passwordnya. Nah, untuk petugas ini nanti akan muncul menu sesuai dengan role-nya yang dimana ada data dashboard, data barang, stok, serta peminjaman. Hanya 4 nama menu saja sesuai role. Untuk pada login multi user sesuai role usernya. Nah, di sini yang paling unik teman-teman. Untuk aplikasi ini juga bisa responsif dibuka di dalam sebuah handphone atau smartphone. Ketika tampilan smartphone itu akan berbeda. Saya akan buka dulu tampilan smartphone-nya teman-teman ya. Nah, di sini. Kita reload dulu. Ketika teman-teman dibuka aplikasi ini di dalam sebuah smartphone atau handphone, itu tampilan daripada data barang atau data stok dan peminjaman itu akan berbeda. Kalau di dalam sebuah desktop, tampilannya itu hanya tabel. Tapi di dalam sebuah handphone itu muncul sebuah card yang dimana informasi daripada data-data tersebut. Jadi bukan tabel yang tampil di dalam sebuah aplikasinya, tapi hanya informasi card saja. Di sini juga bisa diedit sama ya, diedit sama saja, tambah pun sama saja, namun bukan tabel. Ini bedanya halaman device mobile atau smartphone sama halaman desktop laptop. Oke teman-teman, itu informasi alur daripada penjelasan aplikasinya. Dan bagaimana cara membuatnya? Sekarang cara membuatnya teman-teman perhatikan, jangan di skip-skip. Pertama-tama teman-teman masuk dulu ke dalam sebuah Google Drive, sebuah folder ya, bebas nama foldernya apa. Nah, di sini teman-teman buat new, pilih Google Sheet. Nah, nanti akan muncul sebuah Google Sheet seperti ini, kosong teman-teman atau blank. Nah, di sini kita rubah namanya menjadi DB Inventaris. Ini kalau sudah teman-teman, kita klik share. Ini rubah untuk share-nya menjadi anyone with the link. Dan rubah daripada viewer menjadi editor. Nah, kalau sudah, kita down saja. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini yang paling unik juga teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi ini biarkan dulu kosong seperti ini teman-teman ya, nama sheet-nya kosong karena nanti kita akan buat otomatis ya untuk nama sheet serta datanya. Kita pergi dulu ke extension, pilih AppScript. Nah, kita rubah nama proyeknya menjadi app inventaris. Gitu, teman ya. Kalau sudah rename saja. Nah, di sini ada muncul sebuah file kode.gs. Kita hapus dulu untuk ini. Nah, kita akan copy paste kode yang sudah saya sediakan di dalam sebuah deskripsi. Contoh saya akan masukkan dulu di sini teman-teman ya. Nah, kita ambil
kita copy sebuah kode GS-nya, masukkan ke dalam sebuah kode GS yang sudah kita sediakan atau kita buat tadi. Paste di sini, teman-teman. Nah, jangan lupa juga teman-teman di sini tarik ke atas ya. Nah, di sini nanti akan kita buat sebuah sheet otomatis di dalam sebuah Google Sheet-nya. Nah, di sini teman-teman cari ke bawah. Nah, ini costss.id ini hapus teman-teman ya. Ganti dengan URL Google Spreadsheet yang sudah teman-teman buat. Tarik di sini, kita copy sini ya. Dari sini, blok ya. Copy, pastekan di sini teman-teman ya. Paste di sini. Nah, paste. Kalau sudah, kita save saja ini teman-teman ya. Kalau sudah di-save, kita masuk ke dalam sebuah plus, pilih HTML, beri nama index, nah dengan huruf kecil semua. Kalau sudah, ini kita hapus, pastekan kode yang sudah saya siapkan untuk file indeksnya, pastekan di sini. Nah, paste. Kalau sudah, pergi ke deploy, pilih new development, pilih selective, pilih web app, namanya terserah teman-teman mau apa. Kalau saya pribadi namanya versi 1 saja. Di sini untuk permissionnya kita rubah menjadi anyone. Pilih deploy, maka nanti akan muncul sebuah permission. Teman-teman tinggal klik saja ya, klik. Nah, di sini juga muncul lagi. Nah, pilih advance, pilih go to app inventaries. Nah, klik atau kita scroll ke bawah, pilih continue. Maka nanti akan muncul sebuah URL untuk kita gunakan. Nah, di sini ada URL, di mana URL ini adalah bentuknya adalah Excel. Kita copy dulu, teman-teman ya, kita copy. Teman-teman bisa menggunakan URL ini kalau emang teman-teman sudah fix ingin menggunakan sebuah aplikasinya. Nah, contoh, misalkan saya ini copy dulu. Copy. Nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ada exe. Nah, tapi saya tidak akan menggunakan URL ini karena aplikasi saya akan dikembangkan lagi. Jadi, saya akan copy link URL yang lain yang dimana di dalam sebuah test deployment sini teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, di sini. Nah, kita copy ini teman-teman. Kita copy. Pastekan sini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sebuah aplikasinya, teman-teman ya, atau login, kita buat dulu sebuah data Google Sheet-nya. Nah, ini beda kan ada dev, kalau tadi Excel, sekarang dev. Nah, sekarang kita buat dulu yang namanya sheet. Ini kan masih kosong ya, masih kosong. Kita buat dulu sheet-nya atau data sheet-nya. Pergi ke kode GS, pilih di sini ada buat template, dan kita running saja teman-teman ya. Tunggu sampai nanti si aplikasi ini membuat sebuah data sheet otomatis di dalam sebuah Google Spreadsheet. Kita cek di sini teman-teman ya. Nah, di sini template inventaris berhasil dibuat. Kita oke saja. Di sini ada data barang, kategori, lokasi, user, barang masuk, barang keluar, peminjam, serta perawatan. Oke, ini otomatis dibuatkan oleh Google Script-nya. Kita buat dulu user, yang dimana user ID contoh 123456, namanya misalkan admin. Untuk role-nya admin huruf kecil semua, serta emailnya admin@gmail, atau misalkan admin admin gmail.com. Sekarang untuk user yang kedua sebagai petugas, nah, ini asal saja, namanya misalkan wiki. Role-nya petugas, emailnya petugas. Ini nanti teman-teman terserah untuk emailnya apa ya, untuk nanti sebagai username. Nah, kalau sudah, kita gunakan sebagai admin dulu, yang dimana username-nya admin @gmail ya, @gmail. Untuk passwordnya di sini belum ada password, saya lupa password. Nah, passwordnya di sini 12345, ini juga sama, samakan saja biar gampang. Kita masuk ke dalam sebuah aplikasinya. Di sini admin@gmail.com serta passwordnya 12345.
klik login saja. Tunggu sampai nanti muncul. Nah, otomatis aplikasi sudah berhasil dibuat, teman-teman ya. Di sini aplikasi inventaris barang sudah berhasil dibuat dan tampilannya seperti ini. Untuk membuat sebuah aplikasi atau instalasi aplikasi inventaris barang sudah berhasil dibuat. Oke, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar nanti saya bisa kembangkan lagi untuk aplikasi selanjutnya lagi. Teman-teman bisa dicoba langsung. Jangan lupa untuk passwordnya ada di dalam sebuah video yang sudah saya sediakan. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.